Halo ladies and gentlemen, apa kabar sahabat semua? Semoga sehat saja dan dilancarkan segala urusannya. Dalam episode kali ini akan menceritakan alur film Cinta Terlarang, ABG dan Mama Muda. Alur cerita film Malena 2000. Sebelum cerita dimulai, ayo gerakan janjimu sahabat untuk menekan like, subscribe, dan beri komentar demi perbaikan video berikutnya. Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Malena yang diperankan Monica Bellucci adalah wanita paling cantik di kota itu. Ia mempunyai seorang suami bernama Nino Scordia yang sedang mengikuti wajib militer Perang Dunia Kedua. Selama suami ikut wamil, itulah Malena yang pendiam dan setia menjadi Malena yang natskal, dicap sebagai pelakor. Bagaimana kisah selanjutnya? Film ini dimulai dari seorang ABG yang bercelana pendek bernama Renato yang diperankan oleh Giuseppe Salvaro yang mengendarai sepeda menemui teman-temannya yang sudah agak dewasa bercelana panjang yang suka nongkrong hanya sekedar ingin melihat keindahan tubuh dan kecantikan Malena. Renata pun akhirnya diterima geng sepeda itu. Tidak berapa lama, salah satu temannya memberitahukan bahwa Malena sedang menuju ke tempat mereka. Dengan berjejer duduk rapi, di tembok anak-anak ABG itu menunggu Malena lewat. Dengan anggun, Malena berjalan. Kelompok ABG pun tak henti-hentinya memuji kecantikan Malena. Ternyata, Renata pun terkesima saat melihat bodi dan kecantikan Malena. Bahkan, dalam celana Renato ada yang tegak. Apaan tuh yang tegak? Sejak pandangan pertama melihat Malena, wajah Malena membayang di mata Renato, membuat Renato resah. Saat di sekolah, ia tak bisa fokus belajar. Saat tidur pun, ia gelisah memikirkan Malena dengan tubuhnya yang seksi. Suatu hari, Renato bolos sekolah. Ia mendatangi tukang jahit untuk mempermak celana panjang ayahnya agar bisa dipakai oleh dirinya. Saat ayahnya tahu Renato bolos sekolah dan mencuri celana panjang miliknya, Renato dimarahi dan dipukuli ayahnya. Ayahnya berkata bahwa Renato masih kecil, tidak pantas memakai celana panjang. Malamnya, Renato keluar dari rumah lewat jendela kamarnya untuk menemui Malena sambil membawa penerang yang mirip setrikaan jadul. Tiba di depan rumah Malena, Renato naik ke pohon lalu dari celah lubang ia mengintip Malena yang sedang tidur di sofa sambil mengibas-ibas kipas. Memakai gaun tidur yang super duper seksi membuat mata Renato tak berkedip. Semakin hari Renato semakin mabuk kepayang kepada Malena. Ia pun berfantasi bercinta dengan Malena. Kecil-kecil udah menghayal mulu. Perasaan cintanya ia hanya bisa ungkapkan lewat tulisan. Adegan berpindah ke sekolah Renato. Ayahnya Malena adalah gurunya Renato. Ayahnya Malena ini Budi alias Budeg Dikit yang sedang mengabsen muridnya. Salah satu muridnya iseng berkata jorok ingin memasukkan kepunyaannya ke mulut Malena. Dasar ayah Malena yang Budi, perkataan muridnya dijawab, boleh, tapi sekali saja. Spontan satu kelas keluar mencari Malena. Aduh, ini kedengarannya apa? Gitu sama ayahnya Malena. Mendengar suami Malena meninggal, Renato sedih. Lalu ia dengan diam-diam mengunjungi Malena yang berada di halaman rumah, sedang larut dalam kesedihan ditinggal suaminya untuk selamanya. Setelah Malena masuk rumah, Renato mengambil celana dalam Malena, lalu ia kabur dengan sepedanya. Mau diapakan tuh celana dalam? Dasar ABG.
Paginya saat ayahnya membangunkan Renato, ia marah melihat anaknya tidur dengan membalutkan CD Malena di kepalanya. Tak pelak lagi ayahnya memukul Renato. Ibunya pun marah lalu merobek-robek CD Malena lalu dibakarnya. Renato pun dilarang keluar rumah dan dihukum ayahnya di dalam kamar. Gara-gara CD tuh. Adegan berpindah kembali ke Profesor Yang Budi, ayahnya Malena, yang mendapat sepucuk surat kaleng. Ia shock saat membaca surat yang isinya mengabarkan bahwa anaknya, Malena, suka tidur dengan banyak pria. Dengan lemas, sang profesor keluar kelas. Salah satu murid profesor yang notabene temannya nongkrong Renato bergembira dan bicara keras bahwa Malena jadi pelacur. Ia pun berkesempatan untuk menidurinya, disambut riuh teman-temannya. Namun tidak bagi Renato, ia marah dan menyuruh temannya untuk menarik kembali ucapannya. Namun temannya malah mengejek Renato sebagai bocah bercelana pendek. Di suatu malam, Renato naik pohon depan rumah Malena untuk mengintip. Ia marah dan cemburu saat Malena sedang berciuman dengan seorang tentara bernama Letnan Kadei. Lalu Kadei keluar rumah Malena. Pada saat bersamaan datang Kusimano, sang dokter gigi. Karena cemburu, Kusimano itu menghajar Kadei. Akhirnya kedua pria itu berkelahi, disaksikan Renato di atas pohon. Saat berkelahi datang istri Kusimano. Istri Kusimano yang suka mengintai suaminya itu marah kepada suaminya, berkelahi memperebutkan Malena. Dari peristiwa itu, istri Kusimano melaporkan Malena ke pengadilan dengan tuduhan Malena telah menggoda suaminya dan merusak rumah tangganya. Kembali ke Malena yang setiap hari datang ke rumah ayahnya untuk memasak dan mengurus ayahnya yang hidup sendiri dalam intaian Renato. Ia terkejut karena pintu rumah ayahnya kuncinya sudah diganti, jendela pun tertutup. Dengan wajah sedih, Malena meninggalkan rumah ayahnya. Di sepanjang jalan, Malena digoda oleh para lelaki hidung belang, tapi Malena tak menggubrisnya. Dengan tertunduk ia terus berjalan. Malena menemui seorang pengacara bernama Sentorbi untuk dipinta bantuan menemani dirinya di pengadilan menghadapi tuntutan dan dakwaan istri Kusimano yang mengadukan suaminya berselingkuh dengan dirinya. Cerita selanjutnya, proses pengadilan yang menyidangkan tuduhan Malena selingkuh dengan dokter gigi atau Kusimano. Dalam persidangan itu ikut hadir Renato sang pengekor. Dalam persidangan itu, Malena membantah bahwa dirinya tidak mungkin berselingkuh dengan seorang pria yang sudah beristri. Hakim pun memberitahu Malena bahwa Letnan Kadei dipindahkan tugas ke Albania karena dituduh selingkuh dengan Malena. Dalam sidang itu, Sentorbi yang pengacara cerdik itu membela habis-habisan kliennya bahwa Kusimano yang sudah tua itu dan sudah pikun mengartikan salah perasaan kedekatan Malena terhadap Kusimano. Akhirnya persidangan itu pun dimenangkan oleh Malena. Malena bahagia karena terlepas dari jeratan hukum. Ketika di rumahnya, ia mengungkapkan kebahagiaannya berdansa dengan Sentorbi, sang pengacara diintai sang pengekor yakni Renato dari lubang tembok. Saat dansa dengan Sentorbi yang jahil menggerai bokong Malena, otomatis Malena marah dan memberikan uang atas jasa Sentorbi sebagai pengacara. Uang itu ditampik oleh Sentorbi karena uang itu tidak cukup hanya untuk membeli kacang. Sentorbi memaksa Malena untuk membayar jasanya dengan tubuh Malena. Wah. Pada siang harinya, datang puluhan pesawat terbang menyerang kota itu. Akibat serangan dari pesawat, banyak gedung yang hancur, banyak pula penduduk yang meninggal tertimpa reruntuhan gedung termasuk ayah Malena. Membuat Malena sedih. Setelah ayahnya dimakamkan, Malena, penjara yang bapak-bapak rela antri untuk mengucapkan duka pada Malena. Bukan ucapan yang jadi antri, tapi itu biasa mencium Malena yang bahenol narkom. Renata pun ikut-ikutan antri, namun ketika bagian Renato akan bersalaman dengan Malena, ia disingkirkan oleh seorang abah-abah. Di lain pihak, warga menyambut hangat tentara yang baru datang dari medan perang. Sementara itu, kemarahan warga di daerah itu makin menjadi-jadi. Kekesalan terhadap Malena yang dipendam memuncak.
Malena ditarik keluar dari tempat ia bersembunyi. Ia digunduli, dipukuli, dan ditelanjangi hingga berdarah-darah. Renato yang juga melihatnya tak mampu berbuat apa-apa. Malena yang malu lari dan pergi dari kota tersebut. Adegan selanjutnya, ada mobil berhenti menurunkan seorang pria. Ternyata pria itu adalah Nino Scordia, suaminya Malena yang dikabarkan meninggal dunia. Padahal dia masih hidup, hanya tangan kanannya patah. Ketika Nino datang ke rumahnya, sudah dijadikan tempat pengungsi. Dan para pengungsi itu tidak mengetahui Malena yang ditanyakan oleh Nino, dan menutup rapat tentang perilaku Malena. Kemudian Nino mendatangi markas tentara menanyakan keberadaan Malena. Orang-orang di markas tentara pun tak mengetahui Malena pergi kemana. Nino kemudian menanyakan kepada bekas temannya dulu. Bukan jawaban yang diterima, malah ia ditertawakan, lalu Nino dihajar oleh teman lamanya. Renata pun datang menolong dan Nino diajak ke tempat pengungsian. Malam harinya, di tempat pengungsian, Nino sedang melamun. Tiba-tiba ada orang yang melemparkan surat ke hadapannya. Ketika ia mengejar yang memberikan surat, pria itu yang ternyata Renato kabur dengan sepedanya. Lalu Nino membaca surat dari Renato yang menjelaskan bahwa Malena istri yang setia, istri yang mencintai suaminya, dan jangan mendengar ucapan orang lain yang menjelekkan Malena. Malena melakukan itu karena Anda dinyatakan telah meninggal. Dalam surat itu mengabarkan bahwa Malena pergi menaiki kereta api menuju Messina. Pada saat itu, Nino langsung bergegas naik kereta api menuju Messina. 1 tahun kemudian, di kota yang dulu Malena hidup, Renato sudah menggandeng cewek. Renato dan penduduk terkejut sambil melongo melihat Malena menggandeng suaminya datang kembali ke tanah kelahirannya. Kedatangan Malena menjadi perguncingan warga. Apalagi saat Malena ke pasar untuk belanja. Awalnya Malena datang ke pasar dicibir sebagian warga. Namun sebagian warga yang lain yang menyambut hangat kedatangan Malena. Setelah belanja, Malena pulang. Kedua tangannya menjinjing tas yang cukup berat. Namun tiba-tiba buah-buahan dalam tasnya terjatuh ke jalan. Dengan cepat sang penguntit yakni Renato membantunya. Setelah buah-buahan dimasukkan ke tasnya, Malena melanjutkan perjalanan dan Renato mengucapkan kepada Malena semoga beruntung dianggukan oleh Malena. Lalu Malena meninggalkan Renato. Demikian juga Renato pergi mengayuh sepedanya dengan cepat seperti orang kabur, berlari dari masa lalu penuh dengan keluguan, melupakan bayang-bayang tentang Malena. Di akhir film ini menceritakan bahwa Malena sudah kembali menjadi Nyonya Scordia yang terkenal anggun, cantik dan seksoi serta lugu. Mereka hidup bahagia, warga pun kembali menerima keberadaan Malena. Maka film ini pun tamat. Oke sahabat, itulah alur cerita film Malena yang dirilis tahun 2000. Semoga menghibur, salam sukses, tetap sehat, tetap pakai masker, dan jaga jarak. Bye-bye, cheerio.